Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada tema 5 subtema 1 kali ini, kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian akan memahami tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Ketika pagi hari cuaca mendung, siangnya bisa menjadi cuaca panas. Sore hari cuaca bisa berubah menjadi hujan. Keadaan cuaca dapat kita ramal. Untuk meramal keadaan cuaca, kita dapat mengamati beberapa unsur seperti suhu, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan udara. Setiap tempat memiliki unsur-unsur cuaca yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari satu persatu. Cuaca berawan. Awan merupakan kumpulan uap air. Uap air tersebut berasal dari penguapan samudra, laut, sungai, danau, dan tumbuh-tumbuhan. Karena pengaruh panas matahari, air itu berubah menjadi uap air, lalu naik ke angkasa. Bila jumlahnya sangat banyak, uap air akan membentuk kumpulan yang sangat besar dan membentuk awan. Cuaca mendung. Cuaca mendung terjadi karena lapisan awan tebal yang menghalangi sinar matahari. Awan ada yang bergerombol, saling beriringan, dan membentuk suatu barisan. Awan itu bergerak kelompok demi kelompok dan kadang-kadang bertemu membentuk lapisan awan yang tebal. Lapisan awan tebal akan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, kumpulan awan tersebut terlihat dari bumi menjadi hitam. Akhirnya, cuaca di langit pun menjadi mendung. Cuaca hujan. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Tahukah kamu bagaimana terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas, menyebabkan adanya proses evaporasi atau penguapan. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, mungkin air laut, air danau, air sungai, air sumur, dan yang lainnya, menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Nah,
Sekarang kamu nggak heran kan kenapa kalau mau hujan banyak angin dan langitnya mendung? Lalu, bagaimana butir-butir air yang ada di langit bisa jatuh ke bumi? Jawabannya, karena kondisi awan sudah jenuh atau dengan kata lain sudah nggak sanggup menampung air lagi. Yang kedua, karena butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Oleh karena itu, butir-butir air jatuh menjadi hujan. Selanjutnya, cuaca cerah. Cuaca cerah itu cuaca yang bagaimana? Cuaca cerah itu biasanya sinar matahari terpancar ke bumi dengan terang. Biasanya kita merasakan suhu lebih tinggi atau merasakan panas. Keadaan cuaca di suatu tempat belum tentu sama dengan cuaca di tempat yang lain. Jadi, cuaca berlangsung di daerah yang sempit dan dalam waktu sangat singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya temperatur udara atau suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan curah hujan. Di televisi bisa kita lihat acara perakiraan cuaca. Pada siaran tersebut, penyiar memberitahu kepada pemirsa tentang keadaan cuaca yang terjadi di beberapa wilayah. Contoh perakiraan cuaca, seperti pada gambar yang kalian lihat ini. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa hari ini cuaca cerah. Pada gambar tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur cuaca, seperti suhu, kelembaban, angin, dan tekanan udara. Dengan mengetahui unsur-unsur tersebut, seseorang dapat meramal cuaca suatu wilayah. Ada hal penting lagi yang harus kalian ketahui adalah musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun ditentukan adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Di negara kita Indonesia terbagi menjadi 2 musim dalam 1 tahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau memiliki suhu dan cuaca yang berbeda. Pada musim kemarau, suhu biasanya relatif panas, sehingga pada musim kemarau kita bisa melakukan kegiatan di luar ruangan, misalnya bermain, berolahraga di lapangan, praktek membuat prakarya di bawah pohon bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Ketika musim penghujan, suhu relatif dingin. Saat musim penghujan, udara sekitar menjadi lebih dingin daripada musim kemarau, apalagi ketika turun hujan. Oleh karena itu, kegiatan yang bisa kita lakukan pada musim hujan mungkin kegiatan yang berada di dalam ruangan, seperti membaca buku atau bermain musik dan lain-lain. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Lili tentang keadaan cuaca. Semoga sekarang kalian bisa memahami. Coba kalian amati, sekarang ini kita berada dalam musim atau cuaca yang bagaimana. Mungkin bisa kalian amati dalam kehidupan kita sehari-hari tentang lingkungan dan cuaca yang terjadi di rumah kita. Tugas selanjutnya adalah kalian membuat rangkuman atau catatan seperti yang dicontohkan Bu Lili ini. Bisa kamu catat di buku tulis garis kecil. Kamu bisa mencontoh yang sudah dituliskan Bu Lili atau menambahi yang lebih lengkap.
Demikian anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, kita wajib belajar, meskipun dengan cara daring atau belajar di rumah. Demikian penjelasan dari Bu Lili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.